Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya? Selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan kami pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kami berada di sini ingin berbagi kepada kita semua tentang sejauh mana apa yang kami dapatkan dari mengikuti program Guru Penggerak. Salah satunya yang akan kami sampaikan tentang budaya positif. Semoga apa yang nanti saya sampaikan sama Bu Sari bisa kita terapkan di sekolah kita, kemudian bermanfaat bagi sekolah kita, khususnya bagi pribadi kita masing-masing yang akan belajar langsung bertemu siswa di kelas. Oke, terima kasih Ibu. Kita langsung ke materi saja. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru. Di sini kami akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Yang mana terdapat konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, dari materi ini Ibu-Ibu ada materinya, ada contohnya sampai nanti bagaimana cara berimplementasinya kepada siswa. Nah, dimana itu salah satu nanti di segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi murid di kelas, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusi bersama supaya murid mendapatkan apa hak mereka dan kita juga melaksanakan tugas dengan baik. Nah, sama halnya dengan moto dari Guru Penggerak ini adalah berpihak kepada murid, menghamba kepada murid. Jadi dalam artian kita tidak merugikan murid, tapi kita lebih berpihak kepada murid. Oke, selanjutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang kita ketahui pada era sekarang ini, kita mengharapkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila, yang mana dimensinya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin berdiferensiasi ini sudah sering sekali kita dengar pada era sekarang ini, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari profil Pancasila inilah yang jadi tujuan pemerintah melalui Kemendikbud menggalakkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tujuannya apa? Tujuannya tercapainya profil pelajaran Pancasila, yang mana isinya tadi sudah sampaikan Ibu Tari: beriman, berakhlak, gotong royong, mandiri, bineka tunggal ika, bernalar kritis, nah terakhir juga kreatif. Itu yang jadi tujuan kita bersama dalam Guru Penggerak ini. Selanjutnya terjadi miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, yang mana semua pemantau positif efektif dan bermanfaat, dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini maksudnya kita sebagai guru berhak memaksa siswa. Nah, ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol yang sebenarnya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu mengubah karakter murid, yang pada kenyataannya semua itu salah. Tidak semua teori kontrol yang kita ketahui selama ini merupakan teori yang tepat kita implementasikan pada siswa pada era sekarang ini. Itu Bapak Ibu, melalui Merdeka Belajar ini, khususnya kami pribadi kami yang telah mengikuti, agak sedikit merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita dalam mendidik murid di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Agak sedikit merubah cara berpikir kita, ya terutama ibu-ibu yang sudah lama mengajar di dunia pendidikan ini, ya dengan kurikulum Merdeka ini agak ada perubahan Ibu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sama-sama kita melanjutkan. Nah, stimulus responnya realitas kebutuhan kita
pada setiap hari kita berinteraksi dengan peserta didik, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memiliki mindset yang sama dengan kita. Padahal pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena tidak semua pandangan orang itu sama dengan pandangan kita. Selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku yang salah itu kita pandang sebagai suatu kesalahan, tetapi melainkan perilaku itu memiliki tujuan. Di balik setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik, mereka memiliki tujuan tersendiri. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin kita beranggapan kita mampu, kita bisa mengontrol murid. Sedangkan pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tersebut. Nah, jadi murid juga seperti itu, hanya diri mereka lah yang mampu mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian untuk stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada kenyataannya, pada teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, saat kita membujuk seseorang, saat kita membujuk dan gagal, maka kita sering memaksakan keinginan kita kepada anak didik tersebut. Nah, padahal teori kontrolnya, kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang, dan menang. Ibu-ibu, bapak-ibu yang berbahagia, guru penggerak ataupun program guru penggerak ini mengacu pada pemikiran KHD ataupun Ki Hajar Dewantara yang diadopsi menjadi program guru penggerak. Nah, di program guru penggerak bisa dikatakan setiap individu, setiap murid itu terlahir samar-samar, bukan terlahir sebagai kertas kosong, tapi mereka terlahir sebagai pribadi yang samar-samar. Nah, kita guru, pendidik, dan juga pengajar, orang tua hanya menjelaskan garis-garis samar yang ada pada siswa, yang ada pada murid, itu yang akan kita garis sama-sama itu yang akan kita kembangkan. Nah, melalui program-program yang akan kita bahas, kita buat di kelas, nah, supaya yang samar-samar tadi itu jadi jelas kemana arah murid, kemana tujuannya, bagaimana perilaku yang akan kita bahas, kita buat di kelas, nah, supaya yang samar-samar tadi itu jadi jelas kemana arah murid, kemana tujuannya, bagaimana perilakunya, bagaimana kita cara menanggapinya atau memberikan solusi terbaik bagi muridnya. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif, apalagi kata disiplin. Mungkin saya di sini akan minta pendapat dari Ibu sekalian. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Mungkin siapa yang mau mencoba? Silakan ibu-ibu, kita saling berdiskusi mengenai disiplin. Ya, yang ada di benak pikiran ibu-ibu saja, tidak masalah. Kita tidak ada yang benar dan salah, kita hanya berdiskusi. Kita sering sekali mendengar kata disiplin. Ayo kita galakkan disiplin. Mari kita disiplin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Mungkin Bu Reri? Ya, siapa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa itu disiplin? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba pendapat saya. Disiplin adalah sesuatu yang ditetapkan dan harus dipatuhi dan harus diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, luar biasa penyampaian dari Bu Wati. Kita beri aplaus untuk Bu Wati. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan tambahannya tentang disiplin? Sudah cukup, Bu? Bu Reri? Ya? Nah, di sini kita lihat disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina,
yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara. Ingat ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, kita di sini biasanya menggunakan penghargaan atau hukuman ya untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, di sini kita akan bahas tentang disiplin positif, yang mana disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam peserta didik, bukannya dari bukan dari ekstrinsik, dari eksternal, universal, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beliau pernah berkata tentang disiplin. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yaitu dari diri kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya untuk bersikap disiplin. Nah, jikalau tidak cukup melakukan self-disiplin melalui diri kita, yang mau tidak mau kita penguasa lain yang mendisiplinkan kita, itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Kalau kita tidak bisa disiplin, orang yang harus mendisiplinkan kita. Itu pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Bu. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Yang mana nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Seperti yang kita ketahui ya, kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut, maka kita akan membuat nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan, ya, institusi atau organisasi tersebut bisa kita lihat di sini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang mana beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada namanya Dios atau program PIP, di mana toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu lanjutnya. Selanjutnya tentang keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skill, yang mana isinya tentang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dari materi yang telah kami dapatkan ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, coba lihat, pertama kita kebutuhan yang paling pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, sebagai contoh, di ruang kelas kita jumpai murid yang sedang tidur. Ketika kita belajar, kita menjumpai murid yang sedang tidur. Nah, pertanyaan melalui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh si murid tersebut? Nah, mungkin saja kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tidak tahu semalam dia ngapain. Semalam dia meronda kah, semalam dia bergadang kah, semalam dia mungkin kerja atau aktivitas lain. Nah, kita ingin memaksakan murid untuk belajar. Nah, sementara kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Nah, kita harus melihat ke situ dulu. Kenapa dia bisa tidur? Karena mungkin ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi sebelumnya. Ya, kalau tidak mau ya penuhi dulu kebutuhannya, baru kita bisa ngajak dia untuk belajar atau kegiatan selanjutnya. Ya, begitu Ibu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada motivasi perilaku manusia. Terdapat 2 motivasi ya perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik ya dari luar, dan motivasi intrinsik dari dalam. Yang pertama untuk motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang kira-kira di posisi manakah peserta didik kita sekarang? Apakah mereka telah memiliki motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Kebanyakan siswa di sini kira-kira sudah memiliki motivasi intrinsik kah atau masih motivasi ekstrinsik? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, tidak apa-apa Ibu, dijawab saja, kita akan diskusi. Kita dulu. Ya, kita bukan mencari kebenaran atau salah, kita hanya berdiskusi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami mencoba untuk memberikan ini tentang siswa kita, termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kalau dilihat dari selama ini di sekolah kita ini, kebanyakan siswa kita ini masih tergolong dalam motivasi ekstrinsik. Kenapa demikian? Karena kebanyakan siswa kita ini masih tergolong kedisiplinannya itu masih kurang. Kenapa? Karena dia masih terpengaruh lingkungan luar dan belum mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu bukan untuk seluruh siswa, tetapi untuk sebagian siswa. Itu menurut saya kalau dalam motivasi intrinsik itu sepertinya sudah ada, tapi belum semua siswa, karena masih ada siswa-siswa yang belum memenuhi apa yang diharapkan sekolah. Terima kasih.
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Roni yang telah memberikan pandangannya tentang motivasi perilaku manusia, khususnya siswa kita dalam lingkungan SMK Negeri 5 ini. Nah, menurut pendapat Bu Roni, katanya siswa dan siswi kita kebanyakan masih motivasi ekstrinsik, ya, motivasinya dari luar. Biasanya mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mereka mau disiplin ketika kita kasih reward tertentu. Nah, PR kita bersama bagaimana kita menumbuhkan motivasi ekstrinsik dari anak tersebut, ya. Itu merupakan PR kita bersama Bapak Ibu. Kita lanjut, Ibu. Nah, selanjutnya kita membedakan bagaimana kita memperlakukan murid. Nah, hukumankah, konsekuensi, ataukah restitusi yang kita terapkan? Nah, baik kita coba telah. Hukuman tidak terencana ataupun tiba-tiba. Nah, konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Sedangkan kita lanjut tentang posisi kontrol. Silakan Bu. Nah, di sini kita posisi kontrol seorang guru, ya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita telah dulu pada diri kita. Kita kira-kira termasuk guru yang mana, ya? Apakah guru yang suka menghukum, ya? Apakah guru yang bersifat sebagai teman, atau sudah sebagai manajer? Nah, kita coba bahas satu persatu dulu. Kalau sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita pukul siswa itu menggunakan penggaris, kita suruh jongkok, kita suruh push up, kita suruh lari, itu berupa hukuman fisik. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara lembut. Contohnya apa? Nah, kenapa kamu terlambat terus? Nah, kenapa kamu sering berkelahi? Gara-gara kamu berkelahi, ibu bapak dipanggil kepala sekolah. Gara-gara kamu sering merokok di sekolah, bapak ditanyain terus sama kepala sekolah. Malu bapak di hadapan guru-guru lain. Nah, bapak masuk kantor gara-gara kamu terus. Nah, begitu kira-kira pembuat merasa bersalah. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga, sebagai teman, posisi kontrol seorang guru, yang mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Kemudian ada pemantau, yang mana memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan terakhir, ya, posisi kita sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang lazim kita terapkan kita sebagai guru, di mana kita minta murid bertanggung jawab. Kenapa kamu berkelahi tadi? Kamu harus bertanggung jawab. Nah, kemudian kita mendukung murid untuk mendapatkan solusi. Nah, gara-gara kamu sering berkelahi tadi, ini akibatnya. Pelajaran kamu ketinggalan, kemudian HP kamu rusak, ataupun baju kamu robek. Nah, kemudian kita beri solusinya. Maka dari itu, besok-besok jangan berkelahi ya nak. Besok-besok jangan lagi kamu seperti ini ya nak. Akibatnya buruk kan seperti ini. Nah, kurang lebih begitu posisi kita sebagai manajer. Kita lanjut, Bu. nah di sini kita lihat ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yang mana kasusnya yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebaiknya tadi kita panggil kita ya untuk ikut melihat 5 posisi kontrol guru ini. Nah, kita lihat di sini kata-katanya, ayo dong kita ikuti aturan
kita bertanya kepada murid, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita pada posisi sebagai seorang pemantau. Nah ini yang sangat diharapkan sebagai seorang pendidik, yaitu posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, yang mana biasanya kata-kata yang biasa digunakan untuk posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seorang guru bertanya pada muridnya. Kemudian kira-kira bertanya ya, bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah ini posisi kontrol sebagai seorang manajer, menanyakan kesalahan pada murid, apakah dia mengetahui kesalahannya, kemudian menanyakan kira-kira apa bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Lanjut Ibu. Nah sekarang kita coba menilai diri kita masing-masing ya, kira-kira posisi kontrol apakah kamu? Nah jika kata-kata ini yang sering kita katakan kepada murid, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira itu posisi kontrolnya di mana? Silakan Ibu dijawab, Bapak. Ini tidak ada benar dan salah, kita coba berdiskusi untuk sama-sama mengetahui. Silakan Ibu. Tadi 5 posisi kontrol. Nah, yang mana kita berada dengan kasus yang ada di depan ini? Ya, apakah sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer? Hukuman pembuat merasa bersalah, hukuman teman pembuat merasa bersalah, apakah pemantau, manajer? Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak tadi, yaitu jika diberikan pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, maka pada posisi kontrolnya itu menurut pendapat saya pada poin nomor 2, yaitu membuat merasa bersalah. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Eri, sangat luar biasa. Ya, mudah sekali untuk mengidentifikasi ini kita berada di posisi mana. Kita lihat kalimat saya kecewa. Kalau saya kecewa berarti kita mengutarakan perasaan kita kepada pelaku ataupun murid kita tadi. Saya merasa kecewa berarti umpamanya kita membuat mereka merasa bersalah. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita umpama membuat dia merasa bersalah. Ya, luar biasa dari jawaban dari Bu Eri. Lanjut. Kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini merupakan posisi kontrol yang mana? Menanyakan kepada murid, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Temankah? Pembuat rasa bersalah? Pemantau? Manajer? Baiklah, saya akan mencoba menjawab posisi kontrol pada kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk pada posisi kontrol manajer. Ya, terima kasih jawaban dari Ibu Perawati. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Perawati. Lanjut. Nah, selanjutnya dengan kata-kata, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Silakan Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang cocok dengan kasus seperti ini? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau atau manajer? Ayolah, kan kata-katanya ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bersama. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan terlibat pertanyaannya, ayolah melakukan demi Bapak Ibu ya. Di sini termasuk kalau menurut pandangan saya termasuk kepada
kita sebagai teman. Posisi kontrol teman. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Silva. Kita beri tepuk tangan. Lanjut. Nah, ini contoh yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira itu posisi kontrolnya di mana itu? Teman, pembuat merasa bersalah, pemhukum, pemantau, atau manajer? Silakan Ibu, Bapak. Kamu tidak Soalnya adalah pada pemantau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Ibu Wati. Kita beri tepuk tangan. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, mungkin ada yang pernah dengar keyakinan kelas, atau mungkin ada pertanyaan, mengapa ya harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas, peraturan kelas, apa ya bedanya? Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Apa itu keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kemudian apa itu peraturan kelas? Dua kata yang berbeda ya, mungkin. Keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas, peraturan kelas, keyakinan sekolah, peraturan sekolah. Apa bedanya? Jadi tidak boleh ya. Nah, jadi ini akan kita bedah Ibu. Beda tipis, keyakinan, peraturan. Beda ucapan, tapi hampir-hampir sama tentang penerapannya. Keyakinan atau peraturan. Terima kasih waktunya. Di sini ada pernyataan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita harus meyakinkan, setelah kita yakin pasti kita akan mengikuti dengan hati, benar-benar dari hati gitu. Kalau peraturan itu biasanya diatur, semua diatur. Jadi kita kan tidak sebagai manusia biasa tidak mau diatur-atur terus gitu ya. Kita juga punya inovasi, punya keinginan gitu. Mungkin itu pendapat saya. Kalau salah betulnya nanti dibetulkan sendiri oleh mentor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan dari Ibu Kasih dari tangan. Ya, baik kita telisik lebih dalam tentang peraturan. Nah, ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Dia berbentuk abstrak, namun berupa pernyataan universal. Nah, yang dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, pada proses di awal pembelajaran di semester yang baru, kita pasti sering menyampaikan kepada murid, kita peraturan belajar sama ibu, sama bapak, kita harus seperti ini ya. Coba kita telisik dulu, ini peraturan atau keyakinan? Kalau peraturan itu hanya timbul dari kita sebagai guru, tidak timbul dari murid. Nah, maka sering terjadi miskomunikasi karena ini peraturan berasal dari kita, bukan berasal dari murid. Nah, melalui keyakinan kelas, keyakinan dari murid dengan keyakinan kita guru, kita padu-padankan, kita kombinasikan menjadi sebuah kalimat positif. Itu yang kita terapkan, kita adopsi menjadi peraturan kelas. Nah, melalui begitu Ibu, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mungkin masih ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Sedikit saya tambahkan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berasal dari satu pihak,
pakai kalimat positif. Contohnya gimana ya kalimat positifnya Pak? Tidak boleh makan di kelas. Nah, boleh. Boleh bukan di kelas. Nah, kalimat yang lebih positif. Ada yang bisa? Baik, terima kasih kesempatannya kepada Bapak Ibu. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu untuk menghindari kalimat negatif ya, seperti dilarang makan di kelas. Nah, sebaiknya diganti dengan sebaiknya kita makan di luar kelas. Nah, itu untuk menghindari kata dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Ya, memang seperti itu Ibu ya. Dari tiap keyakinan kelas itu bahasa atau penggunaan kalimatnya lebih ke yang positif gitu, bukan negatif. Kalau dilarang, tidak boleh, kan itu lebih ke kalimat yang negatif. Nah, Bahkan kita sebagai manusia kadang sering mendengar ya kata dilarang. Nah, kita naluri manusianya kan kadang kalau dilarang makin menjadi-jadi. ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas boleh diterapkan mungkin di semester depan atau setelah ini di kelasnya. Sederhana saja Ibu, kita hanya perlu meminta saran ataupun meminta masukan, meminta tanggapan kepada siswa. Kita minta siswa kita di kelas untuk menuliskan keyakinan kelas apa kira-kira yang perlu kita terapkan di kelas ini. Nah, kami di program Guru-Guru ada sampaikan kita bagi satu-satu siswa di kelas kertas, silakan kamu tulis tentang peraturan atau keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Setelah kita tulis, kita kumpulkan, kemudian dibacakan, kita bahas, kemudian kita kombinasikan menjadi satu keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Kalau seperti itu kita terapkan, insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang merasa diberatkan, tidak ada yang merasa dikecewakan, karena ini peraturan bersama. Nah, murid yang membuat, kita yang memvalidasi, dan semua kita menjalankan. Kalau nanti di proses pembelajaran terjadi konflik, misalkan, Pak, masa seperti itu? Harus seperti itu. Kan keyakinan kelas kita sama-sama yang buat. Nah, begitu. Itu ya, Ibu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang restitusi. Ya, tentang segitiga restitusi. Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mendengar apa yang maksud dengan segitiga restitusi? Belum ini ya Pak ya? Salah, kami sebagai guru penggerak juga baru kemarin saat melaksanakan pendidikan guru penggerak mengetahui tentang segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi merupakan Ibu, Bapak Ibu semua, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan kita biarkan murid kita, siswa kita berlarut-larut dengan masalahnya. Dia sering datang terlambat, dia sering tidur di kelas. Jangan kita biarkan dia seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kita cari solusi bersama melalui segitiga restitusi berikut. Nah, coba kita tampilkan. Nah, begini Ibu tentang restitusi, segitiga restitusi yang akan kita terapkan untuk siswa kita di kelas. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kita coba tanya, klarifikasi dulu kepada murid kita. Kenapa kamu sering datang terlambat? Nah, itu yang pertama. Mengapa kamu terlambat? Nah, kamu punya alasan apa kenapa terlambat? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya yang kedua, Bu. Nah, seperti kita ketahui, segitiga restitusi itu adalah segitiga. Ya, segitiga yang tidak berujung berarti sudut yang tidak berujung. Pertama, kita menstabilkan identitas
Dengan cara kita menyatakan kepada siswa tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, ya. Kemudian memvalidasi tidak salah sudah dijelaskan sama Bapak tadi. Selanjutnya menanyakan keyakinan, seperti berdasarkan yang kesalahan yang telah kamu lakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar. Ya. Kesepakatan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian yang kamu langgar. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari segitiga resolusi ini. Jadi Bu, untuk memperjelas kami tampilkan video demonstrasinya. Ya, boleh dilihat bersama Ibu. segitiga restitusi. Demonstrasi ya.
Baru sidang tuh tadi segitiga restitusi. Demonstrasi ya, Pak.
Baru sidang tuh tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah. Ya, harapan saja Ibu sebagai bintang atau media pembelajarannya seperti ditampilkan yang mampu profesional ya. Karena di dengan siswa saya juga sebagai sendiri memang belum mumpuni untuk di bidang etik. Tapi kurang lebih seperti itu Ibu penerapannya ya. Pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, itu Bapak Ibu restitusinya. Nah, gini ya Bapak Ibu, ini kira-kira contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada menstabilkan identitas. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah berdasarkan prinsip, ya Bu, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua pernah membuat kesalahan. Nah, berdasarkan prinsip menstabilkan identitas ini bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa kita gunakan seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi
bisa menggunakan kalimat atau bahasa yang lebih sedikit sopan lah, atau kalimat positif. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya dulu kepada siswanya. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, siswa bisa melakukan hal buruk daripada itu. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga kita menggunakan kalimat kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya pada menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip atau teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam. Nah, adapun kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nah, ini berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita. Demikianlah itu pemaparan kami pada pagi menjelang siang hari ini tentang beberapa poin yang telah kami dapatkan di dalam program guru penggerak. Nah, dari pada awal kita akan sampaikan tentang disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, hukuman, 5 posisi kontrol seorang guru. dan juga tadi kita punya tentang restitusi ya, terakhir ya Ibu. Nah, kemudian juga kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Langsung tutup kemana? Ya, langsung kita tutup. Mungkin Bapak Ibu ada kegiatan untuk mengajar di kelas yang lain. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami pamit undur diri. Saya Sadiwali Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 5 Kerinci. Saya Okan Sandiweda, guru penggerak, calon guru penggerak dari SMK Negeri 5 Kerinci. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.